Mari kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang saya beri judul Grow in Christ, Be Fruitful in Life. Saya percaya ini tema yang hari-hari ini kita sedang gumuli, gereja ini sedang gumuli. Dan terkhusus hari ini kita mau bicara tentang satu hal yang menurut saya menarik, ya, sekaligus sensitif, yaitu tentang money, tentang uang, ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ayo kita baca di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop di Galatia yang pasal yang kelima ini bicara tentang kemerdekaan Kristen. Nah, kitab Galatia Bapak Ibu Saudara dituliskan menjadi salah satu surat yang cukup keras dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat Galatia, ya, di Roma bagian selatan ketika itu, Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan kepada mereka. Karena rupanya ketika itu jemaat mula-mula di beberapa tempat, ya, termasuk yang ada di Galatia, ya, banyak juga pengajar-pengajar palsu, ya, yang mengajarkan Injil yang lain, mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak murni sesuai dengan apa yang diterima oleh para rasul ketika itu. Oleh karena itu menjadi surat yang cukup keras atau sangat keras kalau boleh dibilang, bahwa peringatan itu bahkan datang sejak dari pasal yang pertama. Ya, bagaimana bahkan dengan kata-kata yang begitu lugas, ya, diingatkan bahwa bagaimana engkau begitu bodoh. Bukankah Injil atau salib Kristus itu sudah ditunjukkan, ya, di depanmu? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini satu peringatan ketika itu kepada jemaat di Galatia, ya, bahwa banyak waktu itu kelompok-kelompok orang Kristen, Yahudi Kristen, berpikir bahwa mereka harus menambahkan sesuatu, ya, sebagai sebuah persyaratan untuk mereka itu diselamatkan atau disebut orang Kristen. Salah satunya adalah sunat, ya, dan kita baca itu dari pasal-pasal yang pertama. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan juga kepada kita pembaca hari ini bagaimana kita harus hidup, ya, bagaimana kita harus hidup. Nah, Saudara, yang baru saja kita baca adalah the fruit of the spirit, buah roh, ya, buah roh, bukan buah-buah roh, ya. Buah roh itu satu, rasanya memang banyak, 9, Saudara, ya. Nah, tadi di sana dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu hal, bahwa semua atau yang disebut tadi 9 rasa buah roh itu adalah hasil, adalah bukti bahwa kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi perbuatan baik Bapak Ibu Saudara itu bukan syarat supaya saudara diselamatkan, tetapi harusnya menjadi buah atau bukti bahwa saudara sudah dan telah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada bedanya. Sama-sama berbuat baiknya, tetapi dorongannya berbeda. Ya, motivasinya berbeda. Satu berupaya melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan, ya, sedangkan kita yang hidup di bawah anugerah Tuhan percaya bahwa kita berbuat baik adalah hasil atau buah atau bukti bahwa saudara telah menerima anugerah Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali bahkan sering kita mendengar dan membaca, ya, belum lagi di Yeremia, belum lagi di Yohanes 15 bicara tentang buah, tentang pertumbuhan. Nah, apa yang saya mau sampaikan di poin yang pertama ini, bahwa pertumbuhan adalah bukti kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menanam sebuah benih, yang saudara harapkan adalah benih itu bertumbuh. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita nggak pernah berharap kita tanam satu, ya, benih lalu tetap menjadi benih.
Tapi benih itu akan masuk ke tanah dan ketika saudara sirami, saudara siangi, dan pada akhirnya dia akan bertumbuh. Dan tidak hanya bertumbuh, kita juga berharap pohon itu, tanaman itu bisa berbuah. Demikian juga dengan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan adalah bukti kehidupan. Oleh karena itu kita hadir setiap minggu datang ke tempat ini, ke gereja. Bukan hanya setiap minggu, tetapi setiap hari. Baiklah kita melihat apakah hidup saudara dan saya bertumbuh. Apakah kita ada di dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara, diproses Tuhan untuk terus dikuduskan. Untuk sampai pada satu titik di mana saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Itulah tujuan saudara, itulah journey, itulah perjalanan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saudara beribadah, saudara ikut komsel, ada di cell group. Ya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Itulah proses ya keselamatan atau pengudusan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita bertumbuh? Menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh? Ataukah kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang stagnan, yang diam, yang hanya terus-menerus ada di satu titik dan tidak mengalami pertumbuhan apa-apa? Tidak memiliki pertumbuhan atau bahkan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah masalah kita. Itulah masalah saudara dan saya. Ya, kita manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. The problem of man, ya dalam Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita masih ada bahkan masih dalam dosa. Dan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebal. Kita semua jatuh di dalam dosa. R.C. Sproul pernah berkata begini, as soon as the baby enters the world, the baby is immediately introduced to pain. Waktu bayi itu lahir ke dunia ini, ya kita orang Kristen nggak percaya Bapak Ibu Saudara bahwa bayi itu lahir itu putih, ya seperti kertas putih gitu ya Bapak Ibu Saudara, nggak berdosa begitu. Bayi itu nggak berdosa. No, sejak dia lahir dia sudah diperkenalkan oleh pain, oleh sakit penyakit, oleh suffering, oleh akibat daripada dosa manusia. That's why di sana dikatakan it is somewhat that life begins with a cry. Oleh karena itu kenapa kalau bayi itu lahir, tandanya bayi lahir dan sehat, itu biasanya ngapain Bapak Ibu Saudara? Menyanyi, enggak ya? Menangis. Ya, saya masih ingat anak saya yang pertama, ya ketika dilahirkan, kok diem gitu ya. Saya sebagai orang tua, anak pertama saya nggak ngerti pertama, saya ngikutin aja, saya ya video, kalau anak pertama itu kan di video, dokumentasikan semua saudara ya. Wah di foto di mana, wah diikutin susternya, ya susternya sampai terganggu saudara ya. Tapi namanya seorang papa dengan anak yang pertama saya ikutin terus, masuk ke ruangan berikutnya. Sedang dibersihkan, terus gak nangis. Saya lalu nanya, sus kok gak nangis sus? Kok gak nangis? Oh iya gak apa-apa pak, tenang aja gitu. Ini malam-malam saudara ya, 2:30 pagi. Ya, lalu suster itu lagi bersih-bersihin gini. Terus saya nanya terus, I keep asking gitu. Sus, kok gak nangis sus? Katanya kalau habis lahirkan itu nangis sus. Iya, gak apa-apa pak, sambil bersih-bersih gini. Tapi rupanya lama-lama dia juga panik juga. Dia panggil, sus, ya suster yang lebih senior. Sus, susternya, ada apa? Katanya gitu. Ini sus, kan ada saya di depan. Suster bilang gini, kok diem ya bayinya? Saya langsung panik saudara. Loh lah bener kan sus, kenapa kok gak nangis? Langsung suster senior itu dengan tenang dia ambil ya bayi saya, ya digendong, nggak tahu ditaruh di tempat lain. Udah bapak nggak usah ikut saya gitu, nggak tahu mungkin dipukul-pukul saudara gimana. Ya di kamar sebelah nangis. Waduh lega saudara ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita bahkan sejak dari bayi Bapak Ibu Saudara, kita sudah diintroduce, kita sudah diperkenalkan dengan penderitaan. Akibat daripada dosa dan pelanggaran manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa mengalami perubahan kehidupan? Ya, bukan datang, harusnya solusinya bukan datang daripada diri manusia yang berdosa. Bagaimana bisa manusia yang berdosa, Bapak Ibu Saudara, memperbaiki dirinya sendiri? Itulah masalahnya dengan dunia ini. Itulah masalahnya dengan pemikiran-pemikiran kaum humanis, kaum liberal, Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir, mereka bahkan menyatakan dengan berani, ya
Humanis Manifesto, Humanis Manifesto yang kedua. Dikatakan, no deity can save us, we have to save ourselves. Tidak ada itu Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Itu pernyataan kaum humanis. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini kita tahu, kalau masalahnya, problemnya, itu dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri yang berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan pertolongan dari pihak yang ada dari luar kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, ya, ada di dalam dosa dan mati binasa tanpa pengharapan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15, kita baca saudara ayat yang keempat, yang kelima. Di sana dikatakan demikian, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa Bapak Ibu? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, sama-sama kita baca, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri sendiri? Berbuat apa-apa saja nggak bisa. Saudara, disitulah karya Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kristus ada di atas kayu salib untuk menebus setiap kita yang berdosa. Baru saja kita mengingat kembali karya penebusan Kristus Yesus. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara, setiap hari, saudara ketika saudara hidup, ketika saudara menjalani kehidupan saudara, karya salib Kristus itu menjadi sumber kekuatan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ketika dunia menuju kepada kebinasaannya, ketika dunia katakan tidak ada masa depan, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika dunia dengan semua teori motivasinya berkata, you can do it. Kita berkata, we cannot do it. Kita enggak bisa lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melakukannya. Ayo yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Efesus 2:13 mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita dulu jauh Bapak Ibu Saudara. Kita dulu hidup tanpa pengharapan. Kita dulu mati binasa, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi hari ini kita dicangkokkan, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya tidak lagi mati sia-sia. Tetapi dibangkitkan bersama kebangkitan Tuhan. Untuk dapat hidup, tidak hanya untuk hidup, tapi hidup bagi Dia. Yang percaya katakan, amin. Nah ini masalahnya. Kita percaya Yesus. Kita tahu sih saya jadi orang Kristen karena Tuhan mati bagi saya. Tapi miskonsepsi, kesalahan pikir yang kedua adalah, waduh kalau gitu setelah saya percaya Yesus saya berbuah banyak. Seakan-akan Bapak Ibu Saudara ketika kita berbuah banyak kita bisa menikmati. Saudara, logika sederhana saja. Kalau saudara tanam benih pohon mangga, saudara dia besar, dia lebat, ya, bertumbuh dengan sehat, lalu berbuah mangga, betul ya? Apakah pohon itu bisa menikmati buah dari pohon itu sendiri? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa kan, jeruk makan jeruk, mangga makan mangga, nggak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saudara dan saya harus pahami. Nah Bapak Ibu Saudara, di bagian Galatia 5 tadi kita kembali kepada perikop yang kita baca. Kita bertumbuh ke arah Kristus ketika kita tinggal di dalam Dia. Saudara tidak bertumbuh dalam ruang isolasi, dalam ruang hampa. Saudara hari ini ketika kita tinggal di dalam Kristus, ketika kita sudah dicangkokkan pada pokok anggur itu, maka buah saudara, nutrisi dalam kehidupan saudara, bukan saudara lagi yang percaya katakan amin. Tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Tapi seringkali kita berpikir, kalau saya ikut Yesus, maka saya akan diberkati, maka saya akan berbuah dan buahnya bisa saya nikmati. Ingat, kita ini ranting. Bagaimana ranting bisa menikmati buahnya sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Ini satu hal yang menjadi sebuah ironi di mana kita yang tadinya mati sekarang kita dibangkitkan dengan cara apa? Kita dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Dan kehidupan saudara yang tadinya mati, yang tadinya nggak ada nutrisi kehidupan. Hari ini saudara mengalami kehidupan itu. Bahkan di dalam hidup saudara ada aliran-aliran air hidup Bapak Ibu. Dan akhirnya membuahkan atau menghasilkan buah. Rantingnya berbuah kan? Tapi apa pertanyaannya sekarang, apakah ranting sekarang bisa menikmati buah itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Buah itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar pohon itu. Demikian juga kekristenan. Ketika saudara bertumbuh ke arah Kristus, maka kehidupan Bapak Ibu Saudara harusnya bisa dikecap, bisa dinikmati. Bukan oleh dirimu saja, tetapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Kekristenan tidak bicara tentang diri kita. Kekristenan bicara tentang bagaimana Kristus yang hidup di dalam kita. Yang akhirnya membawa hidup kita berdampak bagi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tuliskan di sana kita bertumbuh ke arah Kristus ketika kita tinggal di dalam Dia. Di sana dikatakan 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan apa Bapak Ibu? Keinginannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan supaya apa? Supaya Kristus semakin besar, kita semakin kecil. Kesalahan banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika aku ikut Kristus, aku yang semakin besar, aku yang semakin diberkati, aku yang menikmati. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, sudahkah hidupku bisa dikecap, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarku? Sudahkah karakterku berubah? Sudahkah tindakanku, perkataanku menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup oleh Roh, kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Termasuk cara kita melihat uang. Nah disinilah saya mulai bicara tentang ini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Kehidupannya, dimensinya sudah berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika kita mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, sejak saat itu hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Itu bukan cuma lagu yang kita nyanyikan. Sebuah lagu indah yang kita pujikan, kita sembah kepada kita menjadi bagian dari penyembahan kita. Bukan cuma sebuah lagu, tapi sebuah kehidupan yang harus kita jalani. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Ketika kita bertumbuh ke arah Kristus, kita tinggal di dalam Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita bertumbuh ke arah Kristus? Ataukah masih ego kita? Ataukah masih kedagingan kita? Nah Bapak Ibu Saudara, itu akan mengubah cara pandang kita melihat dunia ini. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara, Injil Kristus itu harus menjadi kacamata Bapak Ibu Saudara untuk melihat segala sesuatu. Ketika saudara memiliki cara pandang yang benar, saudara saya pakai kacamata ini, kacamata plus ya. Ya, kalau yang ini puji Tuhan minusnya nggak terlalu, tapi plus ya. Maklum sesuai dengan umur ya. Jadi saya pakai kacamata daripada saya buka tutup, ya sudahlah. Pakai aja yang progresif gitu, dipakai terus gitu supaya bacanya gampang gitu. Kalau kita minus, kita nggak pakai kacamata, kita lihat dunia blurry, kita lihat dunia apa tuh namanya, blurry itu, samar ya, ngeblur gitu ya. Tapi ketika kita pakai kacamata yang tepat, maka kita akan bisa melihat dunia dengan cara yang benar. Demikian juga dengan kekristenan. Hari ini bedanya apa orang Kristen dengan orang dunia? Bagaimana kita melihat krisis? Bagaimana ketika kita melihat pernikahan? Ya. Bagaimana kita melihat pernikahan? Bagaimana kita melihat keuangan, finance? Bagaimana kita melihat situasi perang yang terjadi di dunia ini? Bagaimana kita melihat pekerjaan kita? Bagaimana kita melihat keluarga, anak kita? Anak kita itu jadi trofi atau anak kita itu jadi berkat? Jadi
sesuatu yang Tuhan titipkan bagi kita. Saudara, ini banyak, saudara, implikasinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang daripada iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, harusnya uang bukan lagi menjadi tuan atau tujuan, tetapi menjadi alat untuk memuliakan Allah. Yang percaya katakan amin. Karena cara pandang kita berbeda. Yes, kita tetap butuh uang. Ya, kemana-mana harus pakai uang. Walaupun sekarang nggak ngomong uang cash lagi, semuanya bisa pakai kris. Ya. Tapi tetap harus butuh uang sebagai alat transaksi. Tapi masalahnya, bagaimana saudara dan saya memandang uang hari ini? Apakah uang menjadi alat? Apakah uang menjadi tujuan? Anak-anak muda, apa yang kau tonton hari ini tentang keuangan? Saya tahu beberapa dari kita ya mengerti tentang istilah ini, fire. Wah, siapa yang mau fire? Wah, haleluya. Tahu fire ya? Kok kayaknya pada nggak ngerti kayaknya. Ya. Fire itu apa? Financial independent and retire early. Wah, secara keuangan, financial freedom, ya, independent, ya, bukan kita kerja untuk uang, uang kerja untuk kita. Haleluya. Wah. Lalu berikutnya RE, retire early, supaya bisa pensiun dini. Siapa yang tidak suka, saudara? Gak usah kerja kipas-kipas, ngopi-ngopi, ya, uang di bank gak pernah habis. Saudara, banyak anak-anak muda sekarang. Ya, ada satu tokoh yang saya gak usah sebut namanya, tapi itu terkenal sekali ya. Mendorong untuk melakukan ini. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ya, keuangan memang harus diatur, harus di-manage. Tapi cara kita memandang uang, ini yang menjadi satu hal yang sangat krusial. Karena apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan tak seorang pun, di sana dikatakan Matius 6:24, mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ternyata uang bisa jadi tuan kita. Uang bisa jadi tuan, uang bisa jadi berhala dalam hati kita. Timothy Keller berkata begini Bapak Ibu Saudara, uang adalah salah satu berhala yang paling umum, yang paling common. Ketika ia menguasai hatimu, ia akan membutakanmu terhadap apa yang terjadi. Ia akan mengendalikanmu melalui kecemasan dan hawa nafsumu. Dan ia mendorongmu untuk mengutamakan uang di atas segalanya. Akhirnya orang mau melakukan apa saja demi uang. Dan disitulah uang menjadi mamon, atau mamon menjadi berhala, menjadi tuan atas hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 ayat yang ke-5 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan, apa Bapak Ibu? Meninggalkan engkau. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, Kristus dan Kristus itu ada di dalam kita, maka hidup kita berubah. Kita bertumbuh ke arah Kristus dan melihat semuanya dengan kacamata yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, harusnya Injil, karena Injil uang tidak lagi menjadi tuan dan memberi persembahan bukan lagi sebagai sebuah transaksi untuk mendapat kembali, namun sebagai respon atas kasih Kristus yang sejati. Yang percaya katakan amin saudara. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ya banyak gereja yang very sensitif tentang hal ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kebenaran. Ketika Injil Kristus itu telah dinyatakan bagi saudara dan saya, menebus hidupmu dari kesia-siaan hidup, maka cara pandangmu tentang dunia akan berbeda. Dulu saudara hidup untuk uang, saudara hidup untuk pekerjaan, saudara hidup untuk segala sesuatu yang juga diimpikan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kita orang-orang yang sudah ditebus, kita yang mengaku orang Kristen, orang percaya, yang diselamatkan oleh anugerah, harusnya punya cara pandang yang berbeda. Yang percaya katakan amin, saudara. Ayo kita baca ini Bapak Ibu Saudara bersama-sama, ya ada di depan ya. Oh, bukan ini ya, satu lagi. Oke.
1, 2, 3. Karena Injil, uang tidak lagi menjadi tuan. Dan memberi persembahan bukan lagi apa? Sebagai transaksi untuk mendapatkan kembali. Namun sebagai respon atas kasih Kristus yang sejati. Saudara, hukum tabur tuai itu terjadi secara universal. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara nggak perlu jadi Kristen untuk memahami ini. Semua agama akan mengajarkan hal yang sama. Lalu bedanya apa kita dengan orang Kristen, dengan orang yang lain? Bedanya apa kita, ya orang Kristen dengan orang-orang yang lain? Kalau saudara memberi itu pasti, saudara diberkati itu pasti. Tetapi yang sekarang saudara perlu selidiki, saudara adalah kondisi hati saudara. Apakah saudara memberi untuk mencari atau mendapatkan keuntungan, ataukah kita memberi karena hati kita sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Dan olehnya memberi persembahan bukan lagi sebuah transaksi, tetapi sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi gak usah hitung-hitungan lagi. Gak usah dipeributkan lagi. Wah ini berapa ya? Dihitung lagi 10%. Sampai koma-komanya. Wah gak mau rugi saudara. Gak mau lebih dikit gak mau. Harus pas gitu ya. Wah hitung-hitungan sama Tuhan. Udah loh ya Tuhan ya. Sudah loh ya. Bulan ini sudah loh ya. Saya tunggu ya. No. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan sekarang bagi Tuhan. Itu bukan untuk mendapat kembali. Tetapi karena sudah menerima semuanya dari Tuhan. Apa sih pemberian Tuhan yang paling besar dalam hidup saudara? Bukan berkat jasmani, tetapi apa yang sudah Kristus berikan, yaitu nyawanya sendiri di atas kayu salib. Itu mujizat yang paling besar. Itu anugerah yang paling besar. Saudara, sekali lagi ayo kita baca Galatia 5 sebagai penutup. Satu ayat lagi. 22, 23, tetapi buah roh ialah apa Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini bukan syarat supaya saudara selamat. Ini adalah buah bukti bahwa saudara sudah diselamatkan. Orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Orang-orang di Makedonia itu miskin. Tetapi mereka murah, kemurahan, kaya dalam kemurahan. Mereka memberi banyak justru dalam kemiskinannya. Saudara, karena Injil memberi bukan lagi sebagai pemilik untuk mendapat keuntungan. Tetapi sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan untuk menyatakan kemuliaannya. Ingat Bapak Ibu, apa yang kau punya bukan milik saudara. Yang percaya katakan amin. Kita ini pengelola dari harta yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Supaya melalui hartamu, supaya melalui apa yang kita punya, kepandaian kita, tidak cuma harta, apa yang kita punya, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan berdoa. Mari renungkan kembali. Apakah hari ini aku sudah bertumbuh ke arah Kristus? Apakah hari ini aku sudah menjadi serupa dengan Kristus dibandingkan minggu lalu? Apakah hari ini dalam aku menghadapi situasi keadaan, masalah, aku memiliki respon yang benar? Ataukah aku masih memakai cara-cara dunia? Bapak Ibu, ketika kita mati dan kita dibangkitkan, kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Kita ini adalah ranting-ranting liar. Kita ini orang-orang yang berdosa, tapi mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Maka dalam hidup saudara harusnya ada nilai-nilai yang berbeda. Ada nilai-nilai yang berbeda. Ada nutrisi yang berbeda. Ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Cara pandangmu berbeda. Dulu kita hidup untuk uang. Kita hidup untuk pekerjaan. Hari ini kita hidup untuk Tuhan. Bedanya apa? Sama-sama bekerjanya. Sama-sama dapat uangnya. Tapi uang tidak lagi menjadi tuan. Tetapi dia menjadi hamba. Menjadi alat untuk saudara pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara tidak lagi menjadi hamba dari mamon.
tapi Engkau menjadi Tuhan karena karya penebusan Kristus. Hari ini uang bukan lagi menjadi sumber transaksi saudara dengan Tuhan, tetapi menjadi alat relasi saudara. Ketika saudara memberi, saudara tidak berharap untuk mendapatkan kembali. Saudara memberi karena saudara tahu Tuhan yang terlebih dahulu bahkan memberi yang terbaik dari bagian hidupnya, yaitu nyawanya sendiri. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan kami ini, Injil yang sama yang terus akan menopang kami, yang akan terus memelihara setiap iman setiap kami, dan membawa kami dalam satu perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Tuhan, buat kami mengerti bahwa setiap kali kami bangun pagi, kami hidup dan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Injil menjadi cara pandang kami, menjadi sumber motivasi kami, menjadi teladan kami, menjadi sumber kekuatan kami. Kami setiap hari memikul salib-Mu, kami mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kami. Hidup kami berharga bukan karena apa yang kami kerjakan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Oleh karena itu kami bangun pagi, kami boleh melihat hidup atau dunia ini dengan cara yang berbeda. Kami melihat uang dengan cara yang berbeda. Kami melihat pekerjaan dengan cara pandang yang berbeda. Kami melihat keluarga, pelayanan dengan cara pandang yang berbeda. Yaitu kami hidup demi Injil. Kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Sekarang, Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Biarlah keterbatasan hamba-Mu sekali lagi tidak membatasi karya-Mu bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan setiap firman yang ada. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati boleh bersama berkata, amin.